Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B ya, nyun sewu di bab apa B itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamir, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdah, kata beliau, wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa ini, bisnis apa itu bangkrut, kemudian itu belum disertifikatkan wakaf, kemudian nggak ada yang di Sawang, Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu, sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, hanya saya jawab nggak apa-apa, dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah tapi yang punya tanah tadi tetap menjual karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa coba? Makanya saya bilang lagi tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Tidak hitam putih. Tidak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fakta mentoleransi li ajli ta'lim, karena untuk belajar gak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fakta bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia melihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jowo, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Ki Nur Salim, bapak saya itu, mazhab jenengan itu lebih hebat imam mazhab kulo. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor di pinjemin. Akhirnya hasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana, akhirnya lam yusalli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritanya. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan anggap anak ini. Sementara kenangannya mbak jenengan mbak amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main TV kan pikirannya hanya gitu.
Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue cok tua nome orang. Gaya tok, bareng tua ada khusus gaya tok. Aslinya nome bodoh itu. Ya saya sama semua. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun itu kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV, putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita tidak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tangganya wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu ya. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus ubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan mengidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu au aliman au muta'alaman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat, tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita yang manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Nah kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu yang kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Jadi mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahilla, nggak pernah nangis kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau nggak pernah hidup berarti nggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan nggak bisa dikatakan bangkrut. Ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafi nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana, nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya Pak bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Itu termasuk cerita itu ya, cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim.
ya wa yakunu qad umma dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'as saniyah fayakhillu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il waqti akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniyaka latan wa akhadha ghayra fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayra halan aw qallaba wa qata abiyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam harus sekaligus sret jadi. Jangan sampai nyuwun sewu dua kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh, ya ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng balik salam, ingat dulu ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya, atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati, penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauran dicontohkan menyembelih ternyata besinya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauran langsung atau terjatuh ngambil langsung. Nah, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Bapak Arifin seperti Pak Arifin alhamdulillah sih jenengan mau rawuh dari ayamnya asem mana ini harus sebar ini orang ngapur jadi lah itu sarah bicara sampai detail itu sarah jadi ada sekian kemungkinan jadi ya jadi masuk yang diandaikan apa. Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiarin wa nutkun bi ikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya sik karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh luka terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator killer lah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit roh kue serawedi ya kan mau demo ya sudah nggak berkutik ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu ya batasannya itu joro. Nah dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu mengalami dohtoh, otot ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini ketekek, takut. Dan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis sedot kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok ini sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur ya. Wah apalagi nganggo keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikan tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saktinya apa keris itu misalnya gitu. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat, wah itu haram, kena itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa iya kayak algojo ayamnya jenis apa stroke ya jenis penakut pas mau disembelih gitu tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung, mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu nggak peduli. Orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dong. Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa?
Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Itu orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Ya, kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya di ya itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok itu penegus. Itu seriso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak, itu sudah jam 11 ini. 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10. Iya ya. Ya makanya saya bingung ya job. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati, ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dokhtoh, kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong guaga tatonan kan terus dua reaksi tubuh takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat toh mati. Kira-kira kan gitu. Nah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa, itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang, harus bikin takut. Itu kewan, terus nak disuwentak, itu telelekan, dari telelekan itu apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini itu. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu, kalau perang supaya musuh takut, kamu tahu kami siapa? Gertak gitu. Ayat jina biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuh kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telelekan itu gampang gitu, telelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam Pak Arifin, sebudi kabarnya. Baru itu terus ingat, diteruskan lagi, kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idin. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian, dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntahal, teman-teman
jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah, syarah itu sonok fardul masalah ya Pak Arif, ini saya mengandikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya, alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C, kalau A gagal B sudah siap, oh militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua. Lewat teras sembrono. Dan di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun ya,